Ranggalawe, yang bernama lengkap, Raden Ranggalawe, adalah seorang bangsawan dari Tuban yang berperan penting dalam sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Ranggalawe adalah putra dari Arya Wiraraja, seorang adipati di Sumenep, Madura. Arya Wiraraja sendiri adalah tokoh penting yang mendukung Raden Wijaya dalam mendirikan Majapahit setelah jatuhnya Kerajaan Singhasari. Pada tahun 1292, ketika Raden Wijaya melarikan diri dari Singhasari yang diserang oleh Jayakatwang dari Kediri, ia mendapat perlindungan dari Arya Wiraraja di Madura. Arya Wiraraja kemudian menyarankan agar Raden Wijaya meminta perlindungan kepada Jayakatwang dan diberi izin untuk membuka lahan di Tarik, sekitar Mojokerto sekarang, yang kelak menjadi pusat Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1293, pasukan Momol dari dinasti Yuan datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara, raja terakhir Singhasari, yang sebelumnya telah mempermalukan utusan Momol. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Momol untuk menyerang Kediri. Ranggalawe, bersama dengan Nambi dan Lembu Sora, memimpin pasukan Majapahit untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah kemenangan ini, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit dan menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Setelah berdirinya Kerajaan Majapahit, terjadi perselisihan internal mengenai jabatan dan penghargaan. Ranggalawe merasa tidak puas dengan pengangkatannya sebagai Adipati Tuban, sementara Nambi diangkat menjadi Pati Amangkubumi, semacam Perdana Menteri. Ranggalawe merasa posisinya lebih pantas untuk jabatan tersebut karena kontribusinya yang besar dalam peperangan. Ketidakpuasan ini memuncak menjadi pemberontakan pada tahun 1295. Ranggalawe memberontak melawan Majapahit, namun pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Nambi. Dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras, Ranggalawe gugur. Menurut beberapa versi cerita, Lembu Sora, yang sebelumnya sekutu Ranggalawe, akhirnya berkhianat dan turut serta dalam pembunuhan Ranggalawe. Kisah Ranggalawe menjadi bagian penting dari babat dan serat naskah-naskah sejarah Jawa, seperti Babat Tanah Jawi dan Pararaton. Ia sering digambarkan sebagai simbol kesetiaan dan keberanian, tetapi juga sebagai contoh tragis dari konflik internal dan ambisi pribadi yang mengarah pada kehancuran. Terbunuhnya Ranggalawe di Sungai Tambak Beras adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Majapahit. Ranggalawe adalah seorang tokoh berpengaruh yang merupakan salah satu pengikut Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Namun, Ranggalawe kemudian memberontak terhadap Majapahit karena ketidakpuasannya terhadap kebijakan kerajaan, terutama terkait jabatan yang tidak diberikan kepadanya. Menurut Kidung Ranggalawe, peristiwa tragis ini terjadi setelah perseteruan antara Ranggalawe dan Mahapati Nambi. Ranggalawe merasa tidak puas karena jabatan patih yang ia harapkan justru diberikan kepada Nambi. Perselisihan ini memuncak hingga Ranggalawe melakukan pemberontakan. Dalam pertempuran yang terjadi, Ranggalawe berhasil dikalahkan oleh pasukan Majapahit. Ranggalawe akhirnya tewas di Sungai Tambak Beras dalam pertempuran tersebut. Ada beberapa versi mengenai bagaimana ia tewas, tetapi umumnya diceritakan bahwa ia tenggelam di sungai setelah dikalahkan oleh Kebo Anabrang, seorang kesatria Majapahit. Kematian Ranggalawe menjadi salah satu simbol konflik internal yang terjadi di awal berdirinya Majapahit, yang akhirnya memperkokoh kekuasaan Raden Wijaya sebagai raja pertama Majapahit. Peristiwa ini juga menjadi bagian dari kisah sejarah dan legenda yang mewarnai perjalanan panjang Kerajaan Majapahit. Legenda Ranggalawe juga menyoroti dinamika politik dan sosial dalam proses pendirian dan stabilisasi Kerajaan Majapahit. Ranggalawe tetap dikenang dalam sejarah dan budaya Jawa sebagai salah satu tokoh penting yang berkontribusi pada berdirinya salah satu kerajaan terbesar di Nusantara.